妙な光が降り注いでいるよ。Sosok Anon ini layaknya Grongi di seri Kuga. Mereka memiliki kemampuan unik dalam bertarung serta membunuh manusia dengan cara yang berbeda-beda yang sesuai dengan jenis spesies masing-masing. Ketika melakukan penyerangan, biasanya si Anon selalu melakukan gerakan tangan yang mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah ritual kali ya sebelum membunuh, dan pada saat yang sama selalu muncul lingkaran cahaya di atas kepala mereka yang sebenarnya biar apa sih? Lantas dari mana mereka berasal serta apa keterkaitannya dengan si anak misterius ini? Dan seharusnya itu semua terungkap pada waktunya, karena jujur li dari semua seri Kamen Rider saya dulu ngikutinya cuma Kuga doang dan Satria Baja Hitam RX, itu pun gak nyampe tamat. Dan barangkali ada yang mau kasih info tentang seri ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu mari langsung saja kita mulai storyline dari Kamen Rider Maskhito. Melanjutkan pertarungan Soichi melawan dua Anon sosok monster ular, Lord Snake Anguis Femineus dan Lord Snake Anguis Maschus. Mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi angin kencang dan menciptakan patahan dimensional untuk mengirimkan targetnya jauh ke langit dan menyebabkan mereka jatuh hingga modar. Kesulitan dalam mengincar targetnya yaitu Mayumi. Karena dihadang oleh Maskhito, ia pun akhirnya melarikan diri dari pertarungan. Pria yang terjatuh dari langit di episode sebelumnya ternyata ayah dari Mayumi Katahira yang bernama Hisao Katahira. Maka dari itu si Kobra mengincar Mayumi yang dikira memiliki kekuatan supranatural. Ayah Mayumi kini telah meninggal dibunuh oleh Anon. Ia mendapat kabar tersebut dari pihak kepolisian. Hikawa lagi-lagi diselamatkan Maskhito. Hal ini membuat tim operasional sistem J3 mulai menyadari bahwa Agito sosok orang baik dan mereka penasaran dengan identitasnya. Mayumi yang mengalami trauma akibat serangan Anon, ia mengambil keputusan untuk rehat dari pekerjaan sebagai guru privat. Ia menganggap itu sebuah kecelakaan. Ngomong-ngomong tentang kecelakaan, Mana kemudian memberitahukan pada Bu Guru Mayumi bahwa sebenarnya Soichi juga pernah mengalami kecelakaan di laut yang membuatnya menderita amnesia. Sementara Anon lagi-lagi menyerang warga sipil. Terlihat tangannya melakukan sebuah gerakan ritual yang kemudian muncul patahan dimensional yang menyedot targetnya hingga berpindah tempat ke langit dan terjatuh. Hikawa mendatangi Mayumi untuk menanyakan bakat khusus yang dimiliki ayahnya, yang barangkali Mayumi mengetahui ayahnya memiliki kekuatan supranatural. Namun Mayumi sepertinya tidak mengetahui tentang hal-hal yang berbau mistis. Nah, ini bisa dipastikan Mayumi tidak memiliki kemampuan supranatural. Hojo yang rupanya sedari tadi menunggu Hikawa di luar, ia menyampaikan pada Hikawa bahwa sosok Anon yang berwujud ular kembali muncul. Namun sepertinya korban tidak memiliki hubungan dengan Mayumi, karena mungkin Anon yang menyerang korban berbeda dengan Anon yang menyerang ayah Mayumi hingga menewaskannya, karena biasanya satu Anon hanya menyerang satu keluarga atau yang memiliki hubungan darah yang sama, seperti yang dilakukan Anon-Anon sebelumnya. Ketika hendak menuju ke TKP, lagi-lagi si Toru Hojo ini selalu saja membahas perihal kemampuan Hikawa sebagai pengguna J3. Pengajuannya untuk menginvestigasi ulang Hikawa ditolak mentah-mentah oleh para petinggi kepolisian. Ia merasa keheranan kenapa bisa-bisanya Hikawa yang malah dipilih oleh para petinggi menjadi pengguna J3, yang padahal awalnya Toru Hojo lah yang direkomendasikan. Oleh karena itu, saking penasarannya dengan Hikawa, si Hojo rupanya mengorek informasi tentang masa lalu Hikawa, dan terungkap bahwasanya Hikawa disebut sebagai pahlawan dalam peristiwa Akatsuki. Ya, tentunya jika mendengar Akatsuki pasti jadi keinget Naruto Shippuden. Peristiwa Akatsuki ini terjadi sekitar setengah tahun yang lalu, yang mana Hikawa seorang diri menolong semua kru dan penumpang Akatsuki di kapal feri yang dihantam badai besar. Hingga terdengar kabar bahwa ada seorang penumpang yang menghilang. Nah, mungkinkah penumpang tersebut Soichi Sugami? Karena ia sendiri ditemukan terdampar di bibir pantai oleh beberapa murid dari Profesor Yoshihiko Misugi. Meski ada penumpang yang menghilang, Hikawa tetap dianggap sebagai pahlawan.
namun entah karena alasan apa, markas besar malah merahasiakan insiden tersebut. Dan menurut dugaan Toru Hojo, agar insiden yang dirahasiakan tersebut tidak bocor, maka para petinggi menggeser posisi Hojo dan diganti dengan Hikawa sebagai pengguna J3. Malas mendengar bacotan si Hojo, Hikawa pun kemudian pergi. Singkat cerita, beralih ke Mayumi. Khawatir dengan Neng Mayumi yang menjadi incaran Anon, sebagai ayang Ryo bersumpah akan menjaga Mayumi dengan segenap jiwanya. Kemudian Mayumi menanyakan pada Ryo perihal profesinya sebagai atlet renang. Memang Mayumi merasa senang jika Ryo yang saat ini menemaninya, namun Mayumi juga ingin menemani Ryo berenang. Ryo mengatakan bahwasanya ia sudah cukup merasa senang dengan kebersamaan ini karena membutuhkan kehadirannya adalah sesuatu hal yang ia butuhkan dari Mayumi. Yang sepertinya di sini Ryo berupaya untuk menutupi alasan kenapa ia meninggalkan klub renangnya. Ketika sedang asik ngobrol, rupanya mereka dikejutkan oleh si Cobra. Toru Hojo bersama rekannya yang sedari tadi mengawasi Mayumi, mereka berupaya menghentikan makhluk ini dengan menembakkan peluru. Namun ternyata si Cobra memiliki kemampuan untuk menghancur leburkan peluru tersebut. Kemudian si Cobra pun terus-terusan mengejar Mayumi. Ryo yang berupaya menghalanginya, ia malah tersedot ke dalam pusaran patahan dimensional yang kemudian terjatuh tepat di hadapan Mayumi. Namun dengan wujudnya yang telah bermetamorfosis, lantas wujud apa sebenarnya yang dimiliki si Ryo ini? Mayumi yang melihat perubahan wujud Ryo bukannya nulungin, ia malah ketakutan dan kabur. Dan singkat cerita, malamnya Ryo menghubungi Mayumi dan menjelaskan alasan Ryo berhenti berenang, yaitu ya karena seperti yang dilihat Mayumi, ia memiliki perubahan wujud aneh pada tubuhnya. Bukannya mengerti akan keadaan ayangnya ini, si Mayumi malah ingin Ryo menjauhinya karena ia menganggap Ryo sama dengan si Cobra yang selalu saja mengincarnya dan membunuh ayahnya. Dan dengan tegar hati serta ketabahannya yang tanpa batas waktu dalam menghadapi cobaan hidup ini, si Ryo yang paham betul akan situasi tersebut, ia pun mengambil keputusan untuk merelakan kehilangan Mayumi. 私を巻き込まないで。気にするな。私は普通に生きていきたいの。それでいいんだ。だから私を巻き込まないで。分かった。 Mayumi kemudian memberitahukan bahwa ia akan pulang ke Cilacap untuk menemani ibunya. Sementara Soichi berniat membawakan lobak untuk Mayumi, akan tetapi Mayumi menolaknya ya karena ribet. Secara bersamaan, Anon feminis muncul kembali. Soichi yang menyadari kemunculan makhluk tersebut, ia pun segera bergegas pergi. Namun tak lupa ia menawarkan lobak pada Mayumi. Melihat Soichi yang menawarkan lobaknya yang besar, Mayumi pun tersenyum. Nah, jika dilihat maksud dari senyuman Mayumi, mungkinkah ia mulai beralih ke Soichi? Tapi sudah. Soichi kemudian menghadapi si monster feminis yang berbeda tempat dengan si Cobra yang lagi-lagi akan mengincar Mayumi. Tanpa sepengetahuan Mayumi, ia diperingatkan oleh Ryo agar tidak mengganggunya. Ryo kemudian berubah wujud dan pertarungan pun dimulai. Untuk menyesuaikan lawannya yang memakai senjata, maka Soichi merubah wujudnya ke bentuk Storm dengan menekan bagian kiri pada sabuknya untuk mengeluarkan tongkat badai. Namun sepertinya ia juga bisa merubah wujudnya ke warna merah dengan menekan bagian kanan sabuk, karena cahaya dari kedua sisi pada Miracle Stone menandakan kekuatan dari perubahan bentuk yang ia miliki. Soichi melawan monster feminis dengan dibantu Raider J3, namun ketika si monster mendapat cedera luka di bagian kepala akibat sabetan tongkat badai, ia lagi-lagi menciptakan hembusan angin kencang untuk melarikan diri. Sementara Ryo yang awalnya terlihat lemah ketika mendapat beberapa pukulan dari si Cobra, ia kemudian meraung hingga tanduknya bisa memanjang. Tak hanya itu, ia mengeluarkan senjata dari lengannya berupa cengkir, cakar, dan pada mode ini kekuatannya meningkat terus. sorry guys, sorry.
Anjir, tanya itu yang mengeluarkan senjata dari lengannya berupa cakar, dan pada mode ini kekuatannya meningkat drastis sehingga ia menghajar habis-habisan si kobra dengan kekuatan pukulannya sekitar 10 ton dan tendangannya sekitar 20 ton. Bantingan suplek yang dilontarkan membuatnya tak berkutik. Sebagai bentuk rasa kekesalan Ryo karena gara-gara monster berdebah ini, Ryo gagal membina rumah tangga dengan Mayumi, dan Ryo pun kembali mengaung yang mengeluarkan cakar pada kedua tumit kakinya. Ia kemudian menyerang dengan melompat dan melakukan penurunan tumit yang sepertinya ini serangan khusus. Si kobra yang tidak mampu menahan serangan brutal dari Hillclaw, ia pun akhirnya tumbang dan pertarungan pun berakhir dengan sebuah ledakan. Pada malam harinya, Mikumo selaku mantan kepala biro penelitian, ia melihat sosok bocah misterius yang kerap kali mengikutinya, si monster ular feminis yang mendapat luka cedera akibat pertarungannya dengan Agito. Ia nampak meminta pertolongan pada si bocah tersebut, namun si bocah enggan menolong. Alhasil, entah karena alasan apa, ia malah menyerang warga sipil di sekitarnya, yaitu Mikumo. Dan seketika itu, Mikumo pun tewas. Nah, di sini si bocah yang notabene sepertinya mengetahui asal-usul makhluk tersebut, ia terlihat marah atas meninggalnya Mikumo. Kemudian ia memanipulasi si monster untuk bundir hingga ia musnah menjadi partikel cahaya. Sepertinya ia marah karena mungkin Mikumo salah satu orang yang berperan penting karena telah membangkitkannya dari peti kuno. Ryo yang usai menggunakan kekuatannya, ia melihat kedua tangannya menjadi keriput, yang sepertinya ini efek samping dari kekuatannya, yaitu menua sebelum waktunya. Dan kemudian si bocah misterius itu muncul di hadapan Ryo. Keesokan harinya, dalam olah TKP pada kematian Hisao Katahira, yaitu ayah dari Mayumi, Hikawa menemukan tiket judi pacuan kuda. Hisao membeli 4 lembar tiket dengan nomor urutan kuda 4, 5, 6, dan 7 beserta prediksi atau tebakannya pada posisi akhir dari masing-masing kuda balap. Pada bagian prediksi posisi akhir ini, angkanya muncul tepat sesuai laporan dari hasil balapan yang keluar. Namun untuk urutan kudanya jatuh di nomor urut 5, 6, 7, dan 8 yang Hisao garis warna, yaitu nomor urut kuda yang posisi akhirnya sesuai dengan prediksi di tiketnya. Kuda dengan nomor urut 5 mendapat posisi akhir balapan ke-9, nomor urut 6 mendapat posisi kedua, nomor urut 7 ke-8, dan nomor urut 8 mendapat posisi ketiga. Jadi tebakan Hisao benar hanya pada posisi akhir dari balapannya saja. Akan tetapi nomor urut kudanya berbeda, jadi dia tidak mendapat kemenangan dalam judi tersebut. Nah, di sini seperti yang sudah diketahui, Anon hanya mengincar orang-orang dengan kemampuan khusus. Tentunya Hikawa menganggap Hisao yang kemungkinan saja memiliki kemampuan paranormal, karena dilihat dari hasil tebakan posisi akhir dari balap kuda tersebut cukup akurat, dan jika itu hanya sebuah kebetulan, tentunya hanya sebagian kecil saja orang yang mungkin mengalaminya. Kemudian mereka mendapat kabar bahwa Mikumo dinyatakan menghilang. Hal ini mengingatkan Ozawa tentang eksperimen model DNA yang dilakukan divisi Opart yang membuat Ozawa berfirasat buruk dan meragukan kegagalan tersebut, karena tempo hari Mikumo sempat menyatakan bahwa eksperimennya gagal yang seolah-olah tidak terjadi apapun. Di tempat lain muncul kembali Anon yang kali ini memiliki kemampuan terbang. Ia bernama Crow Lord Kories Krokio. Sesuai namanya, ia menyerupai burung gagak. Ia menyerang korbannya sembari terbang dengan kecepatan tinggi sekitar 340 km per jam. Ia menyerang dengan menyundul si korban dengan kepalanya yang keras, dan dengan kecepatan tersebut tentunya membuat orang-orang di sekitarnya tidak menyadari aksinya. Mana berencana pergi ke makam ayahnya di hari esok. Ayah Mana bernama Nobuyuki. Soichi kemudian menanyakan tentang kepribadian ayah Mana semasa hidupnya. Yoshiko yang mengetahui riwayat hidup Nobuyuki selaku saudara iparnya menggambarkan bahwa ia sosok orang yang baik. Nobuyuki juga seorang sarjana seperti dirinya dan seseorang yang menjalankan lab riset untuk penelitian zaman prasejarah. Mana sangat berantusias menunggu hari esok untuk berziarah ke makam ayahnya. Meski ia tersenyum, namun nampak matanya berkaca-kaca karena mungkin saking rindunya dengan sosok sang ayah, sampai-sampai ia bermimpi mengenang momen kebersamaannya semasa ia kecil.
Keesokan harinya, tim divisi unit G3 dikejutkan dengan kabar dari para petinggi kepolisian yang akan meninjau atau menginvestigasi ulang Hikawa terkait perannya sebagai pengguna G3. Dan hingga menunggu keputusan dibuat, maka untuk sementara waktu G3 system dihentikan. Ozawa tentunya tidak terima akan keputusan tersebut karena sedari awal ia sangat mendukung Hikawa sebagai pengguna G3. Dan rupanya ini semua rencana si Hojo yang mana ia mengungkit kembali peristiwa Akatsuki di hadapan para petinggi kepolisian, serta ia berupaya akan membocorkannya ke media. Lantas ada apa dengan peristiwa Akatsuki ini? Apa penyebabnya serta biji mana kok bisa terjadi? Apa sih ini? Apaan? Namun yang jelas peristiwa ini cukup misterius, dan menurut Ozawa sendiri peristiwa tersebut sepertinya ada campur tangan Perdana Menteri dengan beberapa orang penting. Dan ketika insiden itu terjadi, penjaga pantai sampai-sampai tidak melakukan pertolongan. Namun menurut Hikawa, penjaga pantai sepertinya tidak percaya dengan adanya sinyal pertolongan. Dan di sini diperlihatkan flashback Hikawa pada saat peristiwa Akatsuki, yang mana awalnya ia sedang berpatroli dan kemudian ia melihat fenomena aneh di atas laut hingga Hikawa menemukan kapal feri Akatsuki di dalam badai di pusat cahaya tersebut dan menolong kru serta para penumpangnya. Kini Hikawa tidak lagi menggunakan G3. Meski begitu, ia tetap akan melawan Anon bagaimanapun caranya, dan ia berencana akan menemui Profesor Misugi. Beralih ke Soichi yang sedang beberes, ketika ia merapikan kamar Mana-chan, Soichi menemukan beberapa potongan artikel surat kabar yang mana pada artikel tersebut rupanya kematian ayah Mana karena dibunuh oleh seseorang 2 tahun yang lalu. Ketika melihat artikel tersebut, Soichi diserang kilas balik dan scene memperlihatkan gambaran kematian Nobuyuki. Mana yang mendapati Soichi pingsan, ia berupaya membangunkannya. Namun saat menyentuhnya, ingatan Soichi mengalir ke dalam kesadaran Mana dan sepertinya ia mengetahui pembunuh ayahnya. Otosan. Soichi kemudian terbangun dan menyadarkan Mana yang pada akhirnya gambaran tersebut terhenti. Mana tiba-tiba mengusir Soichi dari kamarnya. Ia merasa keheranan kenapa kematian ayahnya ada di ingatan Soichi. Hikawa mendatangi rumah Profesor untuk menanyakan sesuatu, tetapi Profesor sedang tidak ada di rumah. Sembari menunggu kedatangannya, Soichi kemudian menjamu Hikawa. Soichi mendapat beberapa pertanyaan dari Hikawa terkait kemampuan paranormal. Ia pun menjelaskan bahwasannya ia juga memiliki kemampuan tersebut yang membuatnya jadi lebih kuat dan memiliki kemampuan bertarung yang tinggi. Ketika Hikawa meminta Soichi untuk menunjukkannya, ia pun enggan karena itu mungkin akan mengejutkannya. Dan pada akhirnya karena kekonyolan Soichi, Hikawa tidak lagi menggubris obrolannya yang membuat mereka ini masih belum mengetahui satu sama lain jika mereka sebenarnya sesama Kamen Rider. Soichi kemudian pergi ke dapur untuk mengambil menu tambahan dan secara bersamaan Crowlord kembali beraksi. Ia membunuh seorang pria yang sedang jogging. Ini membuat Soichi merasakan keberadaannya hingga tanpa sepengetahuan Hikawa ia pergi ke TKP. Dan kemudian korban ketiga si Crowlord yaitu seorang tukang di sebuah taman bermain. Soichi pun kemudian menemukannya dan pertarungan pun dimulai. Beralih ke Ryo yang sedang dirawat oleh si bocil misterius di sebuah gedung tak berpenghuni. Selain ditakuti oleh Anon dan juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi segala rupa, entah karena alasan apa si bocah kemudian menyalakan lampu hanya dengan menyentuhnya saja. Oh, atau mungkin lampu tersebut bisa jadi ada semacam sensor goyang, jadi ketika digoyangkan maka langsung nyala. Lantas kenapa ia menyalakan lampu tersebut ya? Padahal kan cukup terang. Ah, duka tuh ngaran age budak mang, sok jelas. Si bocil mengambil air dari keran untuk membasuh si Ryo, yang mana Ryo rupanya telah tertidur selama 3 hari. Dan tiba-tiba si bocil bertransformasi menjadi anak remaja. Ryo yang usai terbangun, ia menyaksikan hal yang mengejutkan, yang mana si anak tersebut mengeluarkan cahaya dari tangannya yang membuat tangan Ryo kembali normal. Yoshihiko yang seusai pulang kantor, ia diberitahukan oleh Taichi putranya bahwa si Pak Polisi Hikawa tadi siang ke rumahnya untuk menanyakan sesuatu
hal yang penting. Sementara Mana mengurung diri di kamar dan mempertanyakan apakah mungkin Soichi yang membunuh ayahnya, karena rupanya ia melihat gambaran Soichi ketika ayahnya meninggal. Esok harinya pihak kepolisian melakukan rapat terkait insiden pembunuhan yang terjadi tempo hari dengan modus operandi yang sama di beberapa tempat yang berbeda dengan jarak yang lumayan jauh dari setiap TKP, dan beberapa korban diantaranya ada yang memiliki hubungan saudara. Tentunya kejahatan mustahil ini membuat pihak kepolisian mengklaim bahwa kasus tersebut disebabkan oleh Anon, dan Tsuruhojo meminta para petinggi untuk segera memutuskan siapa yang akan menjadi pengguna G3 berikutnya, karena menurutnya insiden Anon hanya dapat diselesaikan dengan G3 system. Setelah dikalahkan Anon, yang mana Soichi gagal melakukan eksekusi saat melakukan Rider Kick karena mungkin pergerakan si Crawlord nampaknya lebih lincah dan cepat darinya, Soichi kembali ke keluarga Misugi dan mencari potongan artikel karena penasaran dengan pria tersebut yang ia rasa pernah melihatnya di suatu tempat, namun tidak ditemukan, yang sepertinya disembunyikan oleh Mana. Taichi kemudian menghampiri Soichi. Ketika sedang asik guyonan, Soichi pun terjatuh yang membuat ranjang Mana hancur berantakan, dan Mana lagi-lagi mengusir Soichi dengan tatapan kebencian. Hikawa kembali mengunjungi kediaman Profesor, kemudian Mana yang sedang dalam suasana kalut menghampirinya sembari mengatakan ada banyak kasus yang tidak terpecahkan, dan ia meminta Hikawa sebagai seorang detektif seharusnya lebih bertanggung jawab, dan kemudian ia melengos pergi. Ia kemudian menyendiri dan teringat janji ayahnya yang akan memberinya hadiah ketika ia masih hidup. Lewat gambaran saat insiden kematiannya, pada saat itu ayah Mana rupanya sedang membawa hadiah yang dijanjikannya, yaitu seekor burung murai batu albino. Meski pada saat itu burungnya lepas, namun Mana begitu bahagia karena mengetahui ayahnya yang telah menepati janjinya, dan ia mengatakan, "Arigatou, Otousan. Hoshikatta nda, desu." Berhubung si Profesor tidak lagi ada di rumah, sembari menunggunya, Hikawa tertarik untuk membantu Soichi membuat tempat tidur Mana-chan. Namun ia mendapat informasi untuk segera menuju ke TKP karena korban Anon masih terus bertambah. Nah, lantas pada saat Anon melakukan pembunuhannya kali ini, mengapa Soichi tidak menyadari hal tersebut? Karena biasanya setiap Anon memulai aksinya, Soichi dapat merasakan keberadaannya. Malamnya Hikawa akhirnya bertemu dengan Profesor, sementara Soichi masih memperbaiki tempat tidur Mana-chan. Rupanya hal yang ia tanyakan yaitu tentang barang bukti korban Anon milik Hisao Katahira, yang mana ia meminta pendapat Profesor mengenai prediksi angka yang akurat dari tiket tersebut. Namun menurut Profesor itu hanya sebuah kebetulan. Ini sama seperti ketika ia dimintai pendapat tentang koin yang bisa masuk ke dalam botol. Si Profesor ini memang terlalu rasional. Ia kemudian meminta Hikawa untuk menghentikan analisanya tentang fenomena supranatural dan seharusnya melakukan pekerjaan layaknya detektif secara umum saja. Mendengar kata-kata tersebut, Hikawa teringat apa yang dikatakan Mana-chan, bahwasanya masih banyak kasus yang harus dipecahkan. Nah, si Profesor yang terkejut Mana sampai mengatakan hal demikian. Kemudian berhubung Hikawa seorang detektif, ia memberitahukan Hikawa yang sebenarnya, bahwa ayah Mana telah terbunuh 2 tahun yang lalu dan pelakunya masih belum ditemukan. Singkat cerita, beberapa saat setelahnya, setibanya di rumah, Mana yang tadinya marah pada Soichi karena melihat ketulusannya untuk memperbaiki tempat tidurnya, akhirnya ia pun memaafkan Soichi karena ia merasa yakin Soichi dengan ketulusannya tidak mungkin untuk melakukan hal buruk pada ayahnya. Sedangkan Soichi tetap seperti biasa dan tidak mengetahui bahwa Mana sempat berpikiran buruk padanya. いや、あんなことできるはずないもんね。よし次ほら、私も手伝うから。ああじゃあ Setelahnya Soichi merasakan kembali pergerakan yang dilakukan Anon. Ia pun segera bergegas mencarinya. Begitupun dengan Ozawa yang mengetahui informasi pergerakan Anon. Hojo yang tiba-tiba berada di tempat tersebut, ia menjelaskan bahwa unit G3 sedang dimodifikasi dan tidak ada di tempatnya. Dan sesuai harapannya atas dasar perintah yang turun langsung dari atasan, ia kini diresmikan kembali sebagai pengguna G3. Kembali ke Soichi, ketika si Anon hampir menyundul seorang wanita muda dari belakang, di saat yang tepat ia berhasil menggagalkan aksi tersebut dengan motor berkekuatan mesin tornado yang telah diubah serta diperkuat dari energi kekuatan dari sabuknya selama transformasi, yang membuatnya tak bergeming meskipun menabrak Anon dengan kecepatan tinggi.
Rupanya Soichi memiliki bentuk Agito berwarna merah, yaitu Fire Form, yang memiliki kekuatan api dari lengan kanannya yang mampu memanipulasi suhu panas sekitar 7000 derajat. Semua indera seperti penglihatan dan pendengaran menjadi tajam, namun minusnya kelincahannya menurun. Senjata spesialnya Flame Saber, yaitu sebuah pedang yang dimunculkan dari sabuknya dengan menekan tombol pada bagian kanan sabuk. Pedang ini memiliki kekuatan untuk memotong batu dan jeruji besi, yang kekuatan penghancurnya sekitar 30 ton. Jurus spesialnya Saber Slash yang mampu membelah musuh menjadi dua dan membakarnya. Esoknya si anak misterius ini kembali bertransformasi. Ia kini menjadi seorang pemuda. Menyadari Ryo yang melihatnya, ia kemudian menatap tajam Ryo hingga Ryo merasa ketakutan. Ryo pun kembali berubah dan menyerangnya. Pemuda tersebut memanggilnya Gills. Kemudian pemuda tersebut menghilang ketika terkena serangan Hill Claw. Dan anehnya, usai menghilang, Ryo sendiri tidak menyadari kenapa ia tiba-tiba begitu takut padanya. Agito. Killすか。珍しいな。いいよ。好きにして。なぜ俺は奴を恐れたんだ。Yoshiko berencana mendaftarkan Soichi ke sekolah kuliner yang semata-mata ia lakukan agar setidaknya Soichi memiliki impian dan tidak merasa bosan di rumah terus. Dia hitung-hitung bisa mengembalikan ingatannya. Ya, ia masa atuh piraku yang ia lakukan itu saja, ngepel, nyuci, masak, beberes, berkebun, bersihin WC, dan lain sebagainya, tanpa memperdulikan masa depannya. Dan ketika Mana menanyakan mimpi seperti apa yang Soichi inginkan, ia menjawab bahwa ia ingin amnesia setiap hari. Karena mungkin sepertinya Soichi memang nyaman dengan amnesia yang dideritanya. Sosok wanita terlihat menatap Soichi dengan penuh rasa penasaran. Curiga dengan gerak-geriknya, Mana kemudian menghampiri wanita tersebut dan memberikan nomor telepon rumahnya. Karena siapa tahu ia mengetahui masa lalu Soichi. Sementara itu Hojo melakukan uji coba manuver G3 System. Kecepatan, kelincahan, serta akurasi bidikannya ternyata melebihi Hikawa. Meski demikian, Ozawa kesal untuk mengakuinya karena sepertinya ia menyukai Hikawa dan akan terus mendukung Hikawa yang selalu saja direndahkan oleh si Toru Hojo ini. Di lain tempat, si wanita misterius nampaknya mengetahui tentang Mana-chan dan ia merasa keheranan kenapa Soichi bersama dengannya. Kemudian ia menelpon seseorang dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mengetahui nama dari Soichi yang sebenarnya. Tapi yang jelas sepertinya ia mengetahui masa lalu Soichi. Beralih kembali ke Soichi yang sedang merawat tanaman. Salah satunya ada yang mengalami kerusakan. Ia membutuhkan kawat untuk membentuk tanaman tersebut agar lebih indah. Soichi kemudian mendapat telepon dari si wanita yang bernama Tomoko Miura, yang mana Soichi diminta untuk menemuinya di sebuah taman. Sebelum melakukan pertemuan, Soichi mampir terlebih dahulu ke toko material untuk membeli kawat dan beberapa bahan lainnya guna merawat tanamannya. Selain itu, Toru Hojo yang memegang kendali G3 sepenuhnya, ia berniat untuk menangkap Agito, yang mana setiap Anon muncul, maka Agito pun juga ikut muncul. Karena ia merasa kemunculan Anon berkaitan dengan Agito, Hikawa dan rekannya yang sedang berada di angkringan, ia mendapat informasi tentang sebuah pembunuhan. Beralih ke Soichi. Rupanya ia usai dari sebuah taman yang dijanjikan untuk bertemu dengan Miura. Namun setelah menunggu hampir 1 jam, Soichi tidak bertemu dengannya dan nomor teleponnya pun tidak bisa dihubungi. Berhubung memiliki waktu luang, Soichi meminta Mana untuk menemaninya berbelanja kebutuhan dapur. Beralih kembali ke Hikawa. Di TKP, ia mendapati korban pembunuhan yang terlilit oleh sebuah kawat dan rupanya ia adalah Tomoko Miura, si wanita yang akan bertemu dengan Soichi. Dari hasil olah TKP, tidak ditemukan tanda-tanda pembunuhan aneh yang dilakukan Anon. Mereka mengklaim ini ulah manusia dan mereka mendapati sebuah pesan yang terkirim untuk Soichi Sugami. Di tempat lain, Anon muncul yang kini dengan bentuk gurita. Ia Octopus Lord Moripes Octipes yang memiliki kemampuan untuk menciptakan air dari daratan tandus, lalu menyeret dan menenggelamkan korbannya. Soichi yang usai berbelanja ditemani Mana, ia kemudian merasakan hal tersebut. Namun karena Soichi dicurigai sebagai seseorang yang berkaitan dengan
insiden pembunuhan Tomoko Miura. Terlebih lagi kemunculan Anon yang membuatnya terlihat seperti akan melarikan diri dari situasi tersebut, maka Hikawa harus mengambil tindakan untuk menahannya. Sementara itu markas besar mengkonfirmasi kemunculan Anon, Lord Octopus, dan meminta unit G3 System diluncurkan. Tentunya ini menjadi awal debutnya Toru Hojo sebagai pengguna G3. Sesampainya di TKP, terlihat korban telah tewas. Si anak yang masih ada di tempat itu, ia menjadi incaran berikutnya. Toru Hojo kemudian menggunakan senjata GM01 Scorpion. Meski menurut Ozawa bidikannya terlalu ceroboh yang hampir mengenai si anak, namun karena skill menembaknya yang patut diacungi jempol, yang mana tidak meleset sedikit pun, yang pada akhirnya membuat si monster gurita melepaskan korbannya, dan ia dikalahkan dengan senjata andalan GG02 Salamander. 自射しないで北条君、少年の救出を優先しなさい。 Soichi kemudian diinterogasi. Ia menjelaskan pada mereka tentang hubungannya dengan Miura yang hanya sebatas kenalan, yang menurut Soichi, Miura mengetahui masa lalunya, yang barangkali bisa mengembalikan ingatan Soichi. Kepolosan serta kejujuran Soichi membuat Hikawa yakin bahwa Soichi tidak berbohong, dan ia percaya bahwa Soichi sedang menderita amnesia. Ozawa kemudian menghubungi Hikawa terkait Toru Hojo yang berhasil mengalahkan Anon. Berbeda dengan si Hojo, Hikawa boro-boro merasa iri sedikit pun. Ia malah mengucapkan selamat untuknya. Anon yang dikalahkan Hojo baru mendapat satu korban yang ditenggelamkan di lokasi tanpa air. Tentunya informasi tersebut menjadi bukti bahwa kematian Miura tidak ada kaitannya dengan serangan Anon. Yoshiko telah menyiapkan pengacara handal untuk membebaskan Soichi, sedangkan Mana berniat mengunjungi Soichi di kantor polisi, dan tanpa sepengetahuan Yoshiko, Mana sepertinya akan menggunakan kemampuannya. Tim divisi unit G3 sedang melakukan selamatan atas permintaan pribadi Toru Hojo karena keberhasilan pertamanya sebagai pengguna G3. Kalau Takahiro sih kayaknya setuju-setuju saja dengan acara tersebut, karena siapapun penggunanya ia selalu mendukung, tapi tidak untuk Ozawa yang nampaknya tidak menyukai Hojo yang mencoba so akrab dengannya. Namun mereka sepertinya masih terlalu dini untuk merayakannya, karena di lain tempat diperlihatkan si monster gurita yang ternyata masih hidup. Pantas saja ketika ia dikalahkan Hojo, tubuhnya tidak meledak, dan ia sepertinya memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Kembali ke Soichi, berdasarkan keterangannya, ia membeli kawat untuk merawat tanamannya, dan menurut hasil pemeriksaan pada korban, ada kecocokan pada kawat tersebut yang dibeli Soichi. Menurut rekan Hikawa, anehnya tidak ditemukan sidik jari milik Soichi, dan jika ia benar-benar menderita amnesia, harusnya ada orang yang mengisi laporan orang hilang. Intinya identitas Soichi benar-benar misterius. Kemudian setibanya Mana di kantor polisi, ia meyakinkan Hikawa bahwa Soichi tidak mungkin melakukan pembunuhan, dan sebenarnya Hikawa juga tidak yakin bahwa Soichi melakukan hal demikian karena sifatnya yang bolos, yang selalu konyol. Terlebih Soichi dikenal orang yang jujur, namun karena tidak adanya bukti yang kuat, maka ia tidak bisa membebaskannya. Lalu Mana berupaya menunjukkan kemampuannya dengan meminta Hikawa untuk membawakannya salah satu benda dari lokasi pembunuhan, yaitu kawat yang dibeli Soichi. Hal ini ia lakukan untuk mencari siapa pembunuh yang sebenarnya, dan ketika Mana menyentuhnya, terlihat gambaran bahwa memang Soichi yang membeli kawat tersebut. Namun ketika berjalan, ia tak sengaja bertabrakan dengan seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam, hingga semua barang bawaannya terjatuh, dan entah kenapa kawatnya diambil oleh orang itu dengan menggunakan sarung tangan hitam. Dan sepertinya Soichi tidak menyadari bahwa kawat yang ia beli terjatuh karena ia menderita amnesia, jadi daya ingatnya mungkin tidak terlalu tajam. Rupanya kemampuan penerawangan cukup menguras energi. Usai mengetahui pelakunya bukan Soichi, untuk membuktikan agar ia memiliki kemampuan tersebut, Mana melakukan uji coba menebak nomor KTP Hikawa, dan ternyata benar. Hikawa yang sebenarnya tertarik dengan kemampuan supranatural, ia mencoba percaya pada kemampuan Mana. Kemudian mereka pergi ke KTP, lalu Mana kembali melakukan penerawangan berdasarkan jejak kaki pelaku. Ia hanya mendapat gambaran 2 garis emas dan nomor plat kendaraan, karena sepertinya kekuatan Mana
mana sudah mencapai batasnya. Di lain tempat, Rio menerima pesan suara dari pamannya. Ia mengabarkan bahwa ayah Rio yang menghilang kini tubuhnya telah ditemukan dan barang-barangnya berada di kantor polisi. Menurut paman Rio, ayahnya meninggal di sebuah taman. Sebelum meninggal, ia terlihat depresi yang kemudian dinyatakan menghilang tepat setelah peristiwa Akatsuki. Sebenarnya apa sih yang terjadi, karena Rio sendiri tidak mengetahui apapun tentang kematian ayahnya, dan ketika ia mengambil buku catatan ayahnya, terdapat nama dari seorang wanita, yaitu Miura Tomoko. Sungguh sangat detail juga sih nih seri, banyak plotnya, ia nggak beda jauh lah ya sama Kuga. Informasi dari Mana-chan dijadikan sebuah petunjuk pencarian pelaku. Namun Hikawa merahasiakan clue yang ia temukan dari rekannya karena alasan privasi. Ketika ia hendak melewati jalur kereta, ditemukanlah maksud dari petunjuk Mana-chan, yaitu 2 garis emas, yang mana garis tersebut merupakan jalur pembagi yang terpantul pada bumper mobil. Dengan kata lain, itu adalah jalur kereta. Sedangkan nomor 62 bukanlah nomor plat kendaraan, melainkan nomor sebuah gerbong. Dan ketika mereka menggerebek gerbong tersebut, benar saja pelaku ada di dalamnya, entah lagi ngapain. Setelah pelaku tertangkap, Soichi akhirnya dibebaskan dan Mana membawakan motor Soichi. Beralih ke si Anon Gurita dengan kemampuan regenerasinya, ia pun kembali bangkit dan menyerang keluarga korban sebelumnya. Soichi yang merasakan pergerakannya, ia pun langsung meluncur menuju TKP. Namun ia didahului oleh Toru Hojo dengan power switch C3-nya. Berbeda dari sebelumnya, tubuh si Gurita nampak bertambah kuat hingga si Hojo yang awalnya merasa kepedean dengan kemampuannya, untuk kali ini ia dihajar habis-habisan dan melarikan diri. 旧海上スイッチ太郎、補助さん離脱するつもりです。 Agito Grandpa memiliki kekuatan serangan fisik dengan pukulan sekitar 7 ton. Jika tanduknya terbuka, maka meningkat sekitar 15 ton. Sedangkan kekuatan tendangan sekitar 15 ton dan pada mode tanduk terbuka sekitar 30 ton. Meskipun si monster kini bertambah kuat, ia tetap saja ampas hingga ia dikalahkan dengan mudah. Beralih kembali ke Hikawa, pelaku rupanya dengan mudah mengakuinya tanpa perlawanan. Ia cukup misterius, tidak ada sepatah kata pun semenjak ia mengakui perbuatannya. Dan Shin memperlihatkan orang tersebut yang ternyata ia adalah si pria misterius yang padahal ia telah dihancurkan oleh kekuatan Guilds milik Rio. Atau emang ia ngeprank yang dengan sengaja menghancurkan dirinya sendiri karena ia mungkin memiliki kemampuan untuk memanipulasi kehidupan atau apalah, nggak tahu saya juga. Yang pasti ini misterius sih.